Selamat berjumpa di Nurina Kastatria Channel. Kita akan mempelajari mengenai KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Saudara-saudara, Bapak Ibu Guru biasanya menentukan KKM pada awal tahun pembelajaran. Kita akan mempelajari bersama mengenai pengertian KKM, fungsi KKM, prosedur KKM, dan cara menentukan KKM. Mari kita belajar bersama. KKM. KKM disebut pula dengan kriteria ketuntasan minimal. Adalah kriteria ketuntasan belajar yang dirumuskan oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Jadi, KKM ini yang menentukan adalah satuan pendidikan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Saudara-saudara, sekarang kita mempelajari bersama mengenai fungsi KKM. Fungsi KKM adalah sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar atau KD, suatu mata pelajaran atau standar kompetensi SK. Jadi misalnya guru bahasa Indonesia harus membuat KKM untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dilihat dari silabusnya ya. Demikian pula guru yang lain, guru seni musik, guru bahasa daerah maupun guru matematika. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti uji pembelajaran. Dengan mengetahui KKM yang telah ditentukan, maka siswa dapat mempersiapkan diri bahwa dia harus bisa mempelajari mata pembelajaran itu sesuai dengan KKM di sekolahnya. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK KD-nya. Target pencapaian ini sudah dirumuskan di awal tahun. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, salah satu evaluasi pembelajaran adalah KKM. Dengan mengetahui bahwa siswa tersebut mencapai ketuntasan minimal, maka dia dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jika tidak, maka dia mengikuti program remedial. Yang keenam, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Jadi KKM ini juga diketahui oleh wali murid atau orang tua, sehingga diharapkan orang tua dapat memberikan motivasi kepada putra-putrinya yang belajar. Saudara-saudara, mari kita mempelajari bersama mengenai prosedur penentuan KKM. Saudara-saudara, prosedur penentuan KKM ini kita harus memperhatikan kompleksitas, ya, jadi kompleksitas soal. Kemudian juga karakteristik peserta didik dan juga kondisi, jadi kondisi satuan pendidikan. Karakteristik peserta didik disebut pula dengan intake.
Dengan mengetahui intake atau karakteristik peserta didik, maka dapat ditentukan KKM. Kalau misalnya sekolahnya adalah kelas 10, maka intake bisa dilihat dari nilai, jadi rata-rata di SMP. Kalau kelasnya adalah kelas 11, maka intake-nya dilihat ketika dia kelas 10. Demikian pula ketika dia berada di kelas 12, maka intake dilihat ketika dia berada di kelas 11. Nah, tentunya ini di rata-rata ya, jadi di rata-rata seluruh siswa. Kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Tiap mata pelajaran mempunyai kompleksitas tersendiri. Misalnya kalau bahasa Indonesia, jadi kalau bahasa Indonesia itu ketika menyusun artikel atau menyusun karya ilmiah, ini tentunya intiknya kompleksitasnya ini lebih sulit dibandingkan dengan materi yang lebih mudah seperti prosedur. Kemudian yang ketiga, kondisi satuan pendidikan yang disebut pula dengan daya dukung. Kondisi satuan pendidikan ini dilihat dari mana? Dari daya dukungnya, ya, dari daya dukungnya. Meliputi apa? Meliputi ya sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, akreditasi sekolah, kelayakan ya, sarana, kemudian faktor-faktor lain yang mendukung dalam satuan pendidikan tersebut. Jadi sekolahnya dengan tipe A, B, C biasanya lain ya nilainya. Saudara-saudara, kita perhatikan bersama contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang dilakukan oleh guru. Saudara bisa melihat tabel yang berikutnya adalah kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Kemudian pada lajur 1, 2, 3 di sebelah kanan kolom, kita bisa melihat kriteria dan skala penilaiannya. Kompleksitas tinggi. Jadi kalau kompleksitas tinggi itu berarti nilainya bisa dilihat ya saudara-saudara. Kompleksitas tinggi, kemudian kompleksitas sedang dan rendah. Demikian pula daya dukung, ada daya dukung tinggi, sedang dan rendah. Kemudian intake peserta tinggi, sedang dan rendah. Angka tersebut menunjukkan nilai, jadi nilai yang dihitung untuk menghitung kompleksitas, kemudian daya dukung dan intake. Nah, caranya kita lihat bersama. Misalnya daya dukungnya bagus ya, nilainya 90. Kompleksitas, soalnya ternyata ya rata-rata ini 70 ya. Kemudian intake-nya ketika kemampuan siswanya 65 dibagi 3 menjadi 70. Tentu saja saudara-saudara bahwa KKM tiap sekolah ini berbeda-beda, jadi bergantung pada kompleksitas
kemudian juga bergantung kepada daya dukung dan intake. Jadi tiap sekolah berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.